Ya, tolong jangan egois. Kita saling menjaga. Kami menjaga kalian tetap aman di kampus. Kalian juga tolong menjaga kami juga tetap aman dari luar sana sampai ke kampus. Harapannya kalian yang masuk ke kampus sehat dan pulang juga sehat. Jadi tolong mobilisasi di luarnya dikurangin. Kalau memang kalian merasa itu memang belum perlu dan tidak penting-penting banget, tolonglah di rumah. Karena kalian akan ketemu dengan kami, ketemu dengan teman-teman kalian. Kalau kalian tidak menjaga, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa melindungi kalian di kampus. Dan itu pun dengan pemantauan Satgas tadi yang Mem bilang. Jadi ada tim Satgas yang akan melihat kalian. Kalau kalian berkerumun, kalian akan ditegur. Kalau kalian melepas masker, kalian akan kena tegur. Jadi tolong kita yang menjaga diri kita dari paparan ini, kita juga saling menjaga dari luar supaya kita tetap sehat di kampus. Di luar kalian jaga juga diri kalian, ke kampus juga dalam keadaan sehat. Ya, kita sama-sama menjaga. Karena aturan yang berlakukan kalau seandainya ada saja yang terpapar COVID, maka sudah pasti kita akan kembali lagi melakukan daring. Nggak rindu kalian sama kampus? Atau nggak rindu sama sekali dengan kampus? Siapa di sini yang tidak rindu sama sekali dengan kampus? Maria? Atau Trisundari? Tingkat 1, ingin nggak datang ke kampus? Ingin, Mem. Ingin ya? Ingin datang ke kampus ya? Ingin sekali, Mem. Ya, Mem. Sekali. Udah capek belajar daringnya? Udah. Capek, Mem. Bosan, Mem. Hah? Kalian lebih suka belajar daring atau luring nih? Luring, Mem. Luring, Mem. Kirain udah keenaan main mager-mageran tempat tidur sambil nge-zoom kan? Oke. Ya, kami juga harapannya demikian. Kami juga sangat sepertinya lebih efektif kalau kita memang ketemu langsung secara kita bisa melihat jelas bagaimana penafsiran kalian, pemahaman kalian sudah dipahami atau tidak. Itu kan lebih enak memang kalau kita melihat secara langsung bahwa oh iya anak ini memang paham, sudah paham, atau dari by lisan aja kan di Zoom kita paham, Mem. Ini pahamnya ini kenapa nih maksudnya? Pahamnya udah biar selesai cepat Zoom atau gimana nih? Ya, tapi kalau kita memang ketemu langsung kan kita melihat bahwa keseriusan dari mahasiswa juga. Cuman barangkali memang keterbatasan saat ini memang bukan karena kemauan kita, nggak apa-apa, kita ikutin saja. Harapannya walaupun kita kemarin masih ada daring dan luring, nanti kompetensinya juga terpenuhi. Ya. Kemudian kita menyiapkan ruang isolasi bagi mahasiswa yang barangkali memiliki gejala. Jadi jangan tunggu parah dulu ya baru informasikan ya. Jadi kalau misalnya kalian memang merasa, Mem, saya agak flu, boleh mau istirahat dulu sebelum pulang, barangkali boleh ada ruangan yang kita sediakan di klinik, nanti klinik yang di lantai atas dekat perpustakaan, itu menjadi tempat ruang isolasi kalian untuk melakukan istirahat sambil kita lakukan pemantauan. Dan petugasnya ada untuk melakukan pemeriksaan. Kan kita orang kesehatan, masa kita nggak bisa? Ya, nanti akan ada yang melakukan pengecekan tensi, pengecekan suhu. Kalau memang dimungkinkan untuk dalam pemberian obat, kita lakukan penanganan pemberian obat. Ya. Kemudian kita harus menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan COVID dan melaporkan kepada Satgas atau daerah setempat jika ditemukan kasus COVID-19. Tolong kerjasamanya anak-anak sekalian untuk menginformasikan kalau ada warga
Tikas awal beras Batam yang sudah terkonfirmasi, yang barangkali belum kami ketahui, boleh diinformasikan ke prodinya atau ke kami, supaya tim Satgas dapat memantau mahasiswa tersebut. Jadi kita trackingnya nggak terlalu banyak. Kalau kita sudah ketahuan siapa yang misalnya terpapar COVID, jadi kita tidak susah lagi bahwa oh mahasiswa ini jangan masuk dulu, atau kita perlu siasati seperti apa pembelajaran berikutnya. Baik. Sorry. Nah, ini sudah saya menjelaskan tadi bahwa memang ketersediaan sarana dan kebersihan memang sangat kita harapkan di masa pandemi ini. Sebenarnya di setiap hari juga kita harapannya dalam keadaan bersih, tapi kita lebih aware lagi kepada diri kita untuk kebersihan supaya kita tidak terpapar dengan adanya COVID. Jadi ada toilet yang bersih dan layak, sarana cuci tangan, dan hand sanitizer yang membilang tadi membawa masing-masing setiap orangnya. Kemudian desinfektan akan dilakukan setiap kalian akan masuk dan setelah kalian pulang. Jadi sebelum kalian masuk, ruangan sudah dibersihkan, didesinfektan oleh nanti petugasnya ada. Dan pada saat kalian pulang dari kampus pun akan dibersihkan. Jadi besok kalian datang lagi, itu sudah dalam keadaan bersih. Membilang mau steril, enggak juga ya. Jadi karena ruangan steril itu kategorinya beda. Jadi dalam keadaan bersih dan terdesinfektan dengan baik. Kemudian mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, ini sudah tentunya kita sudah bekerja sama. Jika sudah ada kalau ada nanti misalnya ada yang terkonfirmasi, kita sudah ada satgas yang bertanggung jawab melaporkan kegiatan tersebut. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker, ada termogan, kemudian kita pemetaan warga yang memiliki komorbid tidak terkontrol, kemudian mendapatkan persetujuan komite dan orang tua. Ya. Nah, ini adalah pelaksanaan pembelajaran atau praktikum ataupun riset, ya. Riset ini barangkali untuk yang ini ya, tingkat akhir ya, untuk melakukan tugas akhirnya. Jadi setiap pembelajaran diawali dengan pembacaan tertib tentang informasi protokol kesehatan. Kemudian dengan pelaksanaan praktikum pembelajaran teori atau dengan full daring. Untuk pelaksanaan praktikum dilaksanakan dengan prosedur pelaksanaan praktik di laboratorium sendiri. Jadi dalam pelaksanaan praktik baik laboratorium atau lahan, kita lakukan pembelajaran laboratorium dan penggunaan lahan dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Dan yang ketiga, mahasiswa yang masuk RSTIKES wajib diketahui oleh program studi. Ini yang informasikan kepada kalian. Kalau ada kalian yang akan datang ke kampus, ataupun memang ada keperluan ke kampus, di luar pembelajaran tatap muka yang sudah dijadwalkan, mohon diinformasikan kepada prodinya. Ya, prodinya siapa aja, Mem? Boleh kapronya, boleh sekretaris prodinya, ataupun dosen yang ada di prodinya. Supaya kita tahu bahwa kalian nama-nama yang akan datang ke kampus itu siapa-siapa aja, dan kita bisa mendetek kalian masuk dalam area kampus. Tentunya dengan alur yang sama, kalian harus mengisi Bitly tadi juga. Ya. Dan ini adalah formulir screening COVID yang nantinya kalian isi, ya, sesuai linknya. Boleh melalui link, bisa melalui barcode, ya. Nanti di depan pintu sudah disediakan barcode, jadi kalian tinggal klik barcode. Semua udah pakai HP Android kan di sini. Barangkali nggak ada yang telolet kan. Jadi Mem rasa tidak ada lagi yang sulit. Kalau kalian malas ngetik, tinggal di barcode, jadi tinggal diisi, ya. Sebelum Artinya mengisi link ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit. Tergantung kecepatan kalian dong. Dalam hal ini kalian harus prepare waktu kalian berangkat dari rumah dan tiba di kampus dengan jadwal pembelajaran. Sebelum kalian masuk kelas,
jam 8 misalnya, jadwal kalian jam 8. Ada tata cara yang harus kalian ikutin sebelum masuk. Kalau biasanya kan ya keluar dari mobil, keluar dari motor, langsung masuk kelas. Itu kan dengan kecepatan inilah, dengan kecepatan yang kalian miliki, langsung masuk kelas 1 menit, H-1 menit, H-1 langsung sampai kelas, yes, nggak terlambat. Tapi kalau di masa sekarang tidak bisa kita seperti itu ya, anak-anak sekalian. Kita harus prepare waktunya, berarti minimal berapa menit dari kalian sebelum mulai perkuliahan sudah ada di kampus. Cuci tangan lagi dengan air mengalir, kemudian melakukan pengecekan suhu, baru ngisi link lagi. Lebih kurang berapa menit yang harus waktu yang kita habiskan pada saat kita datang. Itu harus kalian pertimbangkan pada saat kalian mulai tatap muka. Paham? Paham sejauh ini? Paham, Mem. Jangan ada lagi alasan terlambat karena, Mem, saya ngisi Bitly dulu nih, Mem. Kan ada beberapa dosen ya, termasuk saya. Kalau terlambat dari terlambat tidak on time, saya tidak akan masukkan. Silakan menunggu di luar. Atau masuk. Tapi absensinya dalam tidak hadir. Itu saya. Kalau dosen kalian mungkin yang lain, mungkin dosennya baik-baik, ya terserah, kembali kepada kalian masing-masing. Tapi harapan saya, tidak ada yang terlambat dengan manajemen waktu yang tepat. Disinilah diperlukan kalian memanajemen waktu. Berarti berapa menit sebelumnya saya harus ada di kampus, saya akan melakukan cuci tangan sekitar 1 menit, kemudian saya melakukan pengisian Bitly 1 menit, kemudian jalan ke kampus berapa menit, jalan ke kelas berapa menit ya, kira-kira berapa menit saya harus di kampus. Jadi pas jam 8 dosen masuk, tidak ada lagi mahasiswa yang keluar, yang baru masuk, ya, gitu ya. Oke, ini berikutnya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ataupun hal-hal yang dilarang selama kita berada di dalam kawasan kampus. Ya, yang pertama yaitu berkerumunan. Ya, yang sekurang-kurangnya saya bilang tadi, sekurang-kurangnya 1 meter, tapi 1,5 meter lebih baik. Kalau ini terjadi di kelas, di luar kelas pun bisa terjadi, maka nanti akan dilaporkan oleh Satgas. Hati-hati, Satgas bisa kapan saja masuk ke dalam kelas. Bukan pada saat kalian hanya di luar kelas. Di dalam kelas, kalau tiba-tiba Satgasnya masuk dan melihat kalian ada yang berkerumun, maka itu akan masuk jadi pelaporan. Dan itu akan jadi pertimbangan kita tidak akan bisa tatap muka selanjutnya. Jadi mohon kerjasamanya semuanya, yang terlihat maupun tidak terlihat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, mohon kerjasamanya untuk menjaga jarak. Sampai sini paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Ya, harusnya paham. Ya, jadi pada saat kalian misalnya dosennya ngajar, kalian jaga jarak karena Satgas itu bukan dosen ya. Paham ya? Satgas itu bukan dosen yang mengajarnya. Satgas itu ada orang khusus yang akan memantau kita. Siapa orangnya? Itu tidak diberitahu siapa. Karena itu adalah mata-mata. Jadi, siapapun yang melihat kalian, anggap aja dia Satgas. Ya. Orang-orangnya tidak tahu kita siapa karena pada saat dia melihat, dia hanya menegur, semua orang akan menegur. Kalau Mem yang lihat, Mem menegur bukan berarti Mem Satgasnya. Tapi bisa jadi dia langsung ke pelaporan. Mem akan menegur pada saat ada yang berkerumun, Mem akan menegur. Tapi bukan berarti Mem Satgas. Jadi hati-hati, saling menjaga, lihat di sekelilingnya supaya kita tidak kena teguran. Ya, kita sudah mengupayakan supaya kita bisa tatap muka, walaupun belum 100%, jadi tolong kerjasama dari kalian lagi. Dan kemudian
Saling berkontak fisik termasuk jabat tangan dan berpelukan. Ini juga tidak boleh dilakukan. Jadi barangkali biasanya kan kalau ketemu sama memnya salim, sama temannya piki-piki, jangan dulu. Kita saling menjaga supaya kamu aman, saya aman. Bukan berarti mem tidak mau nyalin ataupun menolak, tapi supaya kita tidak terlalu banyak berkontak fisik, ya. Kemudian melepaskan masker, menutup hidung dan mulut, penutup hidung dan mulut. Jadi jangan sekali-sekali kalian melepaskan masker kecuali makan dan minum, ya. Kecuali makan, nggak mungkin dong makan dari gini kan, ya. Jadi kecuali makan dan minum dilarang membuka masker. Tolong dengan sangat. Saya minta tolong sama kalian. Sama-sama kita menjaga, ya. Kemudian menggunakan secara bersama-sama peralatan makan atau minum. Jadi kalian membawa masing-masing untuk alat makan kalian dan minum kalian dan termasuk alat peralatan ibadahnya. Jadi kalau biasanya di musola kita disediakan kan mukena sama ini sejadah ya. Itu sekarang sudah tidak kita buat di situ karena kita sudah membawa masing-masing. Jadi penggunaan untuk diri kalian sendiri, kalian membawa pribadi-pribadi. Dan termasuk kalian pada saat masuk tatap muka, tolong membawa bekal masing-masing ya Nana, supaya tidak ada mobilisasi keluar masuk kampus. Karena kita rencananya informasi yang ada untuk pembelajaran luring atau tatap muka itu hanya diberlakukan sampai jam 1 saja. Jadwal di luar jam 1 itu akan masuk ke dalam pembelajaran daring. Ya. Ini sudah terinformasi ke semua prodi? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Saya hanya menekankan bahwa untuk nanti kan kalian Sipen akan menghubungi dosen-dosennya ya. Jadi ini juga harus diinformasikan, walaupun dosennya sudah menginformasikan dari prodi, tapi kalian juga mengingatkan selaku Sipen. Jadi untuk pembelajaran jam 8 sampai jam 1. Artinya kalian akan makan siang di kampus di jam makan siang ini kan jam 12 nih, biasanya jam 12 ke jam 1. Kecuali kalau kalian misalnya perkuliahan sampai jam 1 tahan nih nggak makan dulu lah, makan di rumah aja, ya udah nggak usah bawa bekal. Tapi kalau dirasa memang orangnya harus tepat waktu makan dan perlu makan, memang harus membawa bekal masing-masing. Jadi tidak ada lagi keluar terus masuk lagi ke kampus. Jadi kalau sudah masuk area kampus, di area kampus saja. Tidak ada lagi yang keluar-keluar. Bawa minumnya masing-masing, bawa tempat minumnya. Kalau minum kan sudah ada tuh di dispenser. Bawa tempat minumnya masing-masing untuk diisi sendiri. Jadi tidak ada yang ini saling berbagi tempat. Kemudian mahasiswa wajib mengganti masker dan membuang masker di tempat yang khusus yang disediakan seperti yang Mem bilang tadi. Kemudian membawa bekal. Jadi tidak ada lagi yang keluar untuk ke kampus. Keluar masuk kampus, mobilisasinya berkurang. Barangkali itu saja dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, saya kembalikan kepada Mem Linda. Terima kasih Mem Imas yang sudah memaparkan terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan selama proses dari. Nah, mungkin di sini perlu diketahui mahasiswa bisa mengisi link absensi. Jadi link absensi di sini gunanya untuk mereport kepada Kaprodi bahwa kalian sudah mendapatkan informasi terkait dengan pembelajaran daring. Saya baru ngecek untuk yang absensi baru 75 mahasiswa yang mengisi dari 98. Jadi tolong diisi kembali karena ini sebagai report kita. Nah, mungkin untuk mahasiswa tadi juga sudah disampaikan oleh Mem Imas terkait dengan jam perkuliahan. Nah, mungkin ada juga menanyakan Mem ada perkuliahan kita mulai tanggal 4 dan tanggal 16. Mungkin gitu ya. Tanggal 4 itu sedikit menambahkan Mem Imas untuk yang tanggal 4 itu adalah pembelajaran kita sudah mulai tapi prosesnya daring.
Tapi setelah seminggu, di minggu kedua kita baru optimalisasi luring. Sehingga harapannya mahasiswa yang masih di luar kota, jadi mungkin minta kejujurannya juga ya, walaupun tadi bilangnya saya masih di Batam mem, atau kita kan tidak tahu karena keselamatan kita di Stikes ya tergantung dari kejujuran kalian juga. Karena pada saat kami minta kalian untuk menyerahkan lembar rapid atau terkait dengan hal itu, kami sudah percaya 100% karena mahasiswa yang di luar kampus sesuai dengan surat edarannya kalian harus sudah berada di area kampus kalian domisili 14 hari seharusnya. Jadi mohon kerjasamanya karena kita juga di Stika sudah mengupayakan tadi benar yang disampaikan Mem Imas bahwa kalau dari tim Satgas Kota yang datang dan kita terlihat tidak protokolnya sudah tidak berjalan berarti eh ya berarti dari kaliannya memang tidak bisa diajak untuk menjadi teamwork gitu. Jadi harapan kami dari LPMI dari Mem Imas juga kami berdua adalah kerjasama oleh mahasiswa. Tidak dipungkiri, pasti kalian bakal kangen-kangenan ya, Mas, Mem Imas ya, baru yang Iya dong. apalagi yang tingkat satu semester satu di rumah, nengoknya cuman di Zoom semester 2 semester 3 wah nih apa kesempatan bagus nih ketemu sama kakaknya dan segala macam. Nah, tolong dihindari seperti itu. Nah, di sini kesempatan buat semua mahasiswa bisa ditanyakan kepada eh, kami dari LPMI atau sebagai MMI sebagai narasumber terkait apa-apa saja. Silahkan ditanyakan. Tadi di kolom saran mungkin terkait dengan Zoom ya anak-anak ya. Mungkin tadi saya coba mengetik ternyata hampir memang kuota yang di Zoom kita 100. Jadi nanti mungkin kita mencoba untuk membuka 2 sesi atau bagaimana coba diinfokan kembali karena mau di-linkkan ke YouTube ternyata kita sudah separuh jalan. Jadi nanti akan di-sharekan kembali. Mungkin bagaimana mahasiswa yang lain ada yang mau ditanyakan? Jangan nanti malu bertanya sesat di jalan. Masih ada waktu soalnya kita buat mempersiapkan ini atau seperti apa. Yuk, yang lain. Mem, saya Eka Gustaman dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Ya, Ada pendapat nih, Mem. baik, silahkan. Kan kita tidak pertama kali masuk tidak boleh bersalaman atau apa gitu. Saya punya pendapat bagaimana kita kalau menyapa dosen itu seperti ini, Mem. Selamat pagi, Mem gitu. Jadi kita tidak perlu jabat tangan, boleh tidak gitu, Mem, untuk mengurangi jabat tangan atau tidak jabat tangan. Jadi cukup selamat pagi, Mem, sambil raut wajah tersenyum itu artinya menyapa gitu. Bagaimana, Mem? Terima kasih, Mem. Oke, terima kasih buat Mas Eka Gustaman terkait dengan sarannya. Kayaknya bagus ya. Maksudnya tadi juga terkait dengan ya kalau kita di bidang kesehatan kan 5S-nya jalan ya senyum, salam, sapa, sopan. Berarti kan terkait dengan itu mungkin kalau untuk yang saat COVID kita coba apa menanggapinya. Tapi kalau dari saya coba share kepada Mem Imas selaku pemateri hari ini bagaimana masukan dari Mas Eka dari S1 ke bidang keperawatan Mem Imas menanggapi terkait dengan ini. Mas Eka ini dari semester perawatan ya? Ya S1. Dari S1 Keperawatan tingkat 1. Oh, tingkat 1. Oke, ide yang bagus ya. Sebenarnya selama ini agak rancu barangkali orang-orang yang mau menegur memnya mau salam nggak bisa, gimana ya, ngomong aja berasa gimana, kurang santun gitu ya. Ya, nggak apa-apa, kita sepakati bersama aja. Kalau itu memang kalau menurut saya ini masukan yang bagus supaya seragam ya, supaya seragam semuanya mahasiswa seluruhnya pada saat menegur dosen itu ada kalau senyumnya mungkin karena ketutupan masker nggak terlalu tentunya menonjolkan dengan cara penyapaan dan adanya tangan yang bersalin gini ya. Jadi barangkali kepada seluruh mahasiswa boleh seperti itu. Dan kita anjurkan seperti itu adalah masukan yang bagus. Ibarat kalau kita tos gini kan istilahnya
ini bisanya hanya sama teman dan memang masih kontak fisik juga ya, masih kontak fisik juga. Jadi kalau kita memang benar menggunakan salamnya kayak salam menyambut orang dalam menyapa orang itu lebih baik. Jadi setuju ya semuanya? Saya rasa setuju. Setuju, Mem. Atau ada yang tangannya susah menjadi satu? Atau ada gerakan lain untuk bilang Atau ada gerakan lain? kalau kayak Ya. Abang Noni dia begini gitu kan. Kalau pas lagi Iya. Jadi tetap kita sosialisasinya senyumnya selamat pagi Mem. Walaupun senyumnya ketutupan masker, setidaknya dari intonasi suara dapat satu. Kemudian dari kesantunan kita di dalam menyatukan tangan dan sedikit menundukkan kepala gitu aja. Ya, Oke. Eka, Terima kasih. Ya, terima bagus kasih sekali idenya saya rasa. atas tanggapannya. Mas Eka juga terima kasih atas sarannya sehingga kita punya salam baru nih untuk salam psikes, salam dua, salam begini buat ketemu dengan dosennya. Oke, terima kasih Mas. Salam apa ya namanya bagusnya ya? Iya, Ada yang iya. punya ide nggak nama itu salam apa ya? Salam COVID lagi. Salam COVID stickers. COVID stickers. Oke, terima kasih Mas Eka. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk mahasiswa? Mungkin masih ada yang bingung. Mem, gimana kalau kami di luar kota? Atau tadi juga ada bertanya terkait dengan penyediaan sanitizer di kampus kita. Memang di kampus menyediakan ya Mem Imas ya, cuman memang keterbatasan. Mahasiswa hilir mudik berganti, keluar masuk stikes, kita juga melihat kondisi aktivitas yang kalian lakukan, kita keluar masuk megang handbrake pintunya, setelah itu kegiatan dari keluar masuk kamar mandi, nah itu mungkin kita keterbatasan di sana. Jadi untuk menjaga safety-nya juga. Nah, di sini juga ada yang konfirmasi Mas terkait dengan kalau seandainya mereka masih kan tadi 14 hari yang disampaikan, kalau seandainya masih di luar Batam bagaimana Mem? Kata begitu. Gimana Mem Imas? Untuk saat ini masih di Batam kan kita tanggal 4 sudah mulai daring. Seharusnya mereka sudah sampai di Batam. Bagaimana Mem Imas? Oh iya, baik terima kasih ya untuk pertanyaannya. Barangkali kalau sekarang kita hitung mundur, karena pertemuan tatap muka dibuat di tanggal 12 ya kalau saya nggak salah ya mulai ya berarti ya hari Senin ya. Senin depannya lagi. 2 minggu lagi ya. Depan ya. Tanggal 11 Jadi Mem Imas. Maaf. tanggal 11. Iya benar. Tanggal 11 ya. Tunggu saya lihat dulu. Sebentar. Senin tanggal 11, tanggal 11. Oh ya, kalau dari pemberitahuan kan tanggal 12 pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan ya. Tatap muka tanggal 12 barangkali kalau masih ada anak-anak kami yang di luar Batam yang masih sekarang mungkin ada di apa namanya di kampungnya atau di daerah di luar Batam bisa di Kepri juga ya. Bisa dari sekarang sudah mulai berangkat ke Kota Batam ya nak, karena harapan kita supaya terhitung 14 hari, tapi barangkali karena memang ada yang bisa langsung cepat berangkat, barangkali kan ada di pulau beberapa kapalnya yang berangkatnya dalam seminggu itu cuma 1 atau 2 kali ya, itu ya, kapalnya nggak setiap hari kayak di Tanjung Pinang kan memang setiap hari dan setiap jam ada, cuman ada beberapa yang setiap 1 minggu itu 1 kali atau 2 kali. Kami maklumi untuk saat ini saja dan kami harapkan langsung sudah berangkat dari besok minimal ya. Besok minimal sudah berangkat supaya tanggal 12 itu sudah bisa hadir untuk melakukan pembacaan tatap muka dengan membawa surat negatif COVID antigen. Ya, begitu saja. Oke, terima kasih Mem Imas terkait dengan jawabannya. Oke, untuk mahasiswa yang lain ada yang mau ditanyakan? Karena untuk pemaparan ini mungkin kami mencoba memfasilitasi dari beberapa unit juga yang Mem Imas terkait dengan persiapan dan segala macam kami diberikan tugas untuk memaparkan. Harapannya di saat nanti seluruh mahasiswa masuk, seluruh mahasiswa bisa menerapkan
kondisi pandemi ini. Jadi pada saat mungkin yang belum terbiasa seperti kakak tingkatnya ya, kan kita di koridor sudah masih ada kursi, cuman di sana sudah diberikan tanda. Tolong dipatuhi tandanya, bukan berarti kita mencoba untuk membatasi gerak-gerik atau bukan dosen-dosennya. Tadi benar kata Mem Imas, semua dosen, semua karyawan, kita nggak tahu siapa tim satgasnya. Jadi kalau seandainya diketahuan dan konfirmasi report, ya mungkin tanggal 11 12 kita masuk luring, ketahuan tanggal 12, tanggal 13 kita daring lagi gitu. Jadi kita minta tolong kerjasamanya untuk seluruh mahasiswa, ditahan-tahan mau ngobrolnya nggak apa-apa di kelas, tapi ngobrol di WA grup aja nggak apa-apa ramenya. Atau karena kalian juga nggak bisa juga, karena pada saat di proses pembelajaran dengan kasus yang singkat, mohon kerjasamanya lagi gitu. Apalagi untuk mahasiswa baru ya, mungkin akan canggung, belum sering terpapar sama kakak-kakaknya, belum pernah ketemu sama dosennya, exciting. Mungkin itu yang perlu diketahui karena memang nanti pada saat oke, ini ada pertanyaan yang memang saya coba bacakan dari Putri Enda yang menanyakan antigen kita setiap masuk antigen terus atau setiap minggu baru antigen. Oke, Mem Imas. Nah, berarti kan benar malu bertanya sesat di jalan. Untung Putri Enda menanyakan hal ini gitu. Oke, terima kasih Putri Enda kepada Mem Imas, mohon bisa ditanggapi terkait dengan apa tiap hari harus di antigen. Luar biasa Mem Imas si Putri. Keren ya, buka klinik kamu Enda. Siapa namanya? Putri Enda. Indah. Oke, Iya. terima kasih untuk pertanyaannya Indah. Seperti yang Mem bilang tadi, untuk pemeriksaan antigen kita lakukan pada saat kita pertama kali datang ke kampus saja untuk pertama kalinya. Artinya, kalau kita mulai pembelajaran tatap muka tanggal 12 itu saja kita bawa hasil antigen kita. Bukan setiap minggu, bukan setiap hari. Nanti kalian rugi dong. Mau setiap hari? Iya, satu kali antigen lumayan di kuota ya, Mem Imas. Lumayan juga itu ini kecolok terus. Mau? Ya. Tapi harapannya dengan sekali ini tentunya kan kalian sudah datang dengan keadaan negatif. Kalau kita sudah sama-sama jaga, kalian pulang pun dalam keadaan negatif. Kami percayakan semuanya kepada kalian. Ya. Karena kita bisa jaganya cuma di daerah kampus, di luar itu nggak tahu lagi kegiatan kalian apa. Ya. Jadi harapannya tidak dilakukan untuk setiap minggu barangkali atau setiap bulan kita tidak tetapkan. Setiap bulan harus tes ini, setiap bulan harus tes ini. Yang kita khawatirkan satu anggaran kita terlalu besar. Kita buat seperti itu. Kemudian nanti kalian jadinya terlalu berat ya, terlalu berat untuk orang tua, untuk kalian mahasiswa harus melakukan setiap bulan. Barangkali itu yang menjadi pertimbangan kami, tapi dengan diadanya pertimbangan ini, harapan kami berpikir positif bahwa kalian akan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Gitu. Kami percayakan semua pada kalian bahwa kalian itu udah dewasa, namanya juga udah mahasiswa, tentunya itu sudah masuk ke pembelajaran tahap dewasa dan bisa kami percaya untuk menjaga kesehatan di luar sehingga masuk ke kampus setiap harinya nanti walaupun hanya sampai jam 1 tetap kita dalam keadaan sehat. Barangkali itu aja, Indah. Oke, terima kasih Mem Imas. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya Mem. Mem, kita untuk pemeriksaan terkait dengan COVID ini, pemeriksaannya rapid antigen atau swab atau kedua-duanya? Swab PCR maksudnya? PCR ya, Mas. PCR atau boleh antigen atau kedua-duanya? Atau kedua-duanya. Oke, gini. Dalam standar pemeriksaan COVID minimal, sekarang kita sudah ke antigen. Ya, kalau kemarin dulu kita masih boleh antibody ya, antibody, ada yang genos, ada yang sekarang antigen sama PCR. Nah, untuk di kampus kita sendiri, kita ambil yang tengahnya aja, minimal dengan antigen saja, bukan swab PCR.
karena itu pertimbangannya satu, dari anggaran juga yang kami pikirkan, sebisa mungkin kalau memang tidak terkonfirmasi kan pakai antigen juga masih bisa kita siasati, tapi barangkali dia mungkin udah ada gejala berat dan lain-lain, tapi dia masih negatif, itu mungkin barangkali bisa kita tindak lanjutin ke PCR. Tapi kalau memang barangkali kalian rasa memang kalian masih dalam keadaan sehat dan aman, kalian pakai antigen saja tidak masalah. Oke. Begitu terima kasih Mem Imas tadi itu dari pertanyaan tingkat 1 kebidanan yaitu tadi sudah terjawab ya bahwa tergantung untuk mau ya rapid antigen yang kalau kita lihat dari kosnya ya Mem Imas ya lebih lebih murah. Jadi maksudnya kita melihatnya adalah kalian sudah terdeteksi tidak terpapar atau terkonfirmasi negatif. Oh ya, terima kasih Intan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sedikit untuk yang penambahan kalau seandainya kalian keluar kota misalnya di saat proses perjalanan itu kembali lagi harus PCR atau sorry untuk rapid antigen kembali gitu. Jadi kalau seandainya sudah sampai di jadi perlu ditekankan lagi tadi Mbak Imas juga menyampaikan bahwa rapid antigen itu di awal pertemuan masuk semua ya anak-anak ya. Jadi mungkin nanti jangan berpikirnya 2 minggu lagi, seminggu lagi. Tadi juga udah ditekankan sama Mbak Imas bahwa pada saat awal kalian masuk di semester ini di tanggal 11 nanti, tanggal 12 nanti sesuai dengan kalinya itu wajib seluruh mahasiswa di tes. Nah, tadi juga ada penambahan jika ada yang misalnya pada saat proses pembelajaran Sabtu Minggu misalnya mau mudik silahkan, tapi kalian harus karantina balik ke Batam karantina 14 hari baru bisa masuk lagi ke Stikes. Berarti kan dengan kata lain 14 hari tidak bisa perkuliahan dengan baik seperti itu barulah melakukan PCR. Jadi harapannya kan sudah lama pulang kampungnya ya, sudah lama mudiknya ya Mem Imas ya. Jadi bisa dimanfaatkan masa ya untuk yang luring ini dengan baik. Jadi tidak bolak-balik mudiknya kan sudah lepas kangennya yang tingkat 3 udah apa yang semester 1 udah 3 semester, yang lainnya juga seperti itu. Dan mungkin sedikit menambahkan Mas untuk mahasiswa BEM yang di sini kan juga sudah ada ketua BEM-nya dengan para tim BEM-nya, mohon dengan amat sangat bisa menjadi percontohan untuk semua sivitas khususnya untuk mahasiswa untuk menjadi model penerapan COVID di lingkungan Stikes. Jadi misalnya ada temuan dari kami dari Sivitas terkait dengan Satgasnya bilangnya ada dari BEM-nya yang tidak apa yang tidak bisa kooperatif ya mungkin semua anggota BEM-nya yang akan kita coba tindak lanjuti. Mungkin seperti itu ya Mas ya karena BEM itu cerminan mahasiswa Stikes kalau dari BEM-nya aja tidak bisa menjalankan protokol bagaimana dengan teman-teman dari yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mencoba masih membuka untuk sesi tanya jawab. Kita sudah masuk jam tadi kita mulai jam 10.15. Saya ada buka 5 menit lagi sebelum pertemuan. 9.15 mana? Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mewakili pertanyaan teman-temannya ini karena di di sini untuk yang sarannya ya lebih kepada kapasitas Zoom ya. Ya mungkin kita jadi masukan juga untuk kami untuk peningkatan jumlah partisipan. Tapi terkait dengan sosialisasi ada yang mau ditanyakan lagi biar tidak ambigu nanti nyampein ke orang tuanya, "Ma, tiap minggu rapid." Nanti kita ditelepon sama orang tuanya kalau kenapa tiap minggu di rapid mahasiswa ya. Ada yang mau ditanyakan yang dari luar kota? Atau apakah maksud makanya tadi juga disampaikan oleh oke di sini ada yang mau ditanyakan lagi Mem Imas. Eh Mem izin bertanya, saya Natasha datang dari luar Batam tapi sebelum masuk Batam Natasha udah antigen. Apakah harus antigen lagi Mem? Mungkin bisa ditanggapi Mem Imas dari Natasha. D3 RMIK Ya. anaknya Mem Imas ini.
Ya, tadi kan sudah diinformasikan sebenarnya pada saat kita masuk ke Batam, tentu kan syaratnya memang apalagi kalau naik kapal ada beberapa yang sudah harus pakai antigen. Dan pada masuk ke Batam karantina, apakah perlu? Ya perlu. Karena tadi asumsinya gimana? Pada saat kita melakukan tatap muka di tanggal 12, atau maksimal 2 kali 24 jam. Berarti kalau kita masuk pada tanggal 12, tanggal 11 kita harus melakukan pemeriksaan dan membawa hasil tersebut ke Stikes, menunjukkan ke kampus bahwa kita negatif dan layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Barangkali itu, Natasha. Oke, terima kasih Mas atas tanggapannya. Jadi Natasha, kalau bisa dari pemaparan Mas dilihat dulu jarak waktu hasil tes dengan masuk kuliah ya Mas ya. Jadi kalau seandainya kalian mungkin berbagi terkait dengan hal ini, kita juga pernah berpapasan dengan mahasiswa dari kampus lainnya Mas waktu dinas luar kota seperti itu, mereka malah menggunakan pesawat karena memang perkuliahannya sudah jauh dari Batam sehingga mereka mungkin memang penerapannya pas 14 hari seperti itu. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya kalau untuk penerbangan aja berlakunya 2 kali 24 jam. Apalagi kalau untuk masuk kuliah mungkin kalau bisa jangan terlalu jauh jaraknya mungkin seperti itu. Oke, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini? Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau terkait dengan penggunaan seragam atau apa, mungkin itu sesuaikan dengan sosialisasi waktu PPKM ya. PKMB. Nah, kalau untuk kali ini kita fokus bagaimana tata cara semua mahasiswa masuk ke lingkungan Stikes Albros Batam. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa apakah sudah cukup Imas atau bagaimana? Kita sudah 10. Saya mau review dulu, supaya Silakan pada paham. sesuai. Kalau saya memang sudah paham semuanya, saya minta perwakilan aja per tingkatnya dari per prodinya, ya. Barangkali ada di sini dari prodi D3 RMIK, Yuni Utami. Jangan-jangan pada matiin kamera kan pada pergi, ditinggalinnya handphonenya nggak didengar. Ntar masuk ke kampus kebingungan apa ya alurnya ya. Belum disosialisasiin, Mem. Gitu lagi. Oke. Oke, siapa? Utami ada orangnya nggak di situ? Nggak on cam ya? Oke. Makanya saya bilang saya mau on kamera semua ini supaya bisa ini. Oke, untuk seluruh mahasiswa diharapkan untuk dapat on kamera semuanya. Karena nanti akan diinfokan ke Kaprodi siapa-siapa saja yang terlibat pada saat sosialisasi nantinya. Oke, karena ada yang on, ada yang tidak, saya akan coba minta untuk semua Trisundari, Aulia, tolong diaktifkan. Dewi Kodriyah. Oke. Dari perawat dulu, Putra Hidayat. Halo, Mem. Halo. Gimana tadi alur masuknya Putra kita? Alur masuknya tadi itu, Mem. Pertama kita harus mengisi formnya dulu, bit.ly screen COVID. Kemudian menunjukkan hasil pengisian bit.ly-nya kepada petugas. Ya. Pengisian bit.ly itu bisa lewat bit.ly bisa lewat form atau bisa juga menggunakan barcode. Setelah itu melakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas. Kalau misalnya sudah dilakukan pengecekan tubuh dan tanpa gejala COVID aman, maka
masuk ke tahap menunjukkan kartu bagi visitor. Kartu visitor bagi pengunjung baru boleh masuk area kampus. Tapi kalau misalnya ketika dilakukan pengecekan suhu tubuh ternyata ada gejala COVID-19, maka dilarang untuk masuk area kampus dan wajib menghubungi kontak yang ada pada Google Form. Itu, Ya. Mem. Oke. Saya rasa Putra udah paham, cuman kurang dicuci tangan dulu ya. Dayat kalau mau masuk datang pertama kali cuci tangan baru masuk ke ini ya. Oke, siap, Mem. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya? Iya, Apakah Mem. Imas saya coba bacakan. Tadi sudah mulai sesi tanya jawab, semua mulai sesi bertanya. Sesi ditanyakan semua ingin bertanya. Oke, di sini ada Nuraini Novianti. Oh, bukan dari izin untuk oke, maaf. Apakah wajib juga bawa surat vaksin kalau sudah antigen? Nanti kalau sudah tetap muka di tanggal 12. Terima kasih, Mem, dari Amelin Liana. Ya. Silakan ditanggapi, Mem. Iya ya nak. Jadi walaupun kita sudah membawa surat antigen, tadi kan syarat kita kan tadi minimal vaksin dosis 1. Nah itu tentunya dibuktikan dengan adanya sertifikat vaksin. Tidak harus dicetak dari HP juga nggak apa-apa. Yang penting ada bukti bahwa kalian sudah melakukan vaksinasi. Tetap dibawa. Dan tetap antigen. Oke, terima kasih Mem Imas. Jadi buat Ameliana tetap dilakukan antigen, ditekankan kembali lagi. Nah itu fungsinya kenapa kalian harus fokus dari awal pada saat sosialisasi. Tadi Mem Imas juga menyampaikan bahwa untuk surat antigen hanya dilakukan pada saat awal kalian untuk tatap muka saja. Jadi sudah ditekankan dari sama Mem Imas bahwa untuk awal kali masuk nih semuanya ada yang dari pulau, ada yang domisilinya nggak di Batam. Jadi pada saat semester awal semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022 wajib seluruh mahasiswa baik sudah vaksin atau belum vaksin harus sudah melakukan tes COVID. Nah, untuk yang terkait dengan vaksinnya itu adalah prasyarat yang harus dipenuhi seluruh mahasiswa, kecuali mahasiswa yang mempunyai penyakit komorbid. Maksudnya misalnya belum vaksin, kenapa? Karena punya penyakit komorbid, silahkan disertakan surat keterangan dokter. Jadi jangan dijadikan momok terbesar bahwa kok di rapid Mem atau kenapa dilakukan pemeriksaan rapid. Kembali lagi saya coba menyambung dari yang Mem Imas sampaikan. Tadi sudah Mem Imas jelaskan bahwa tes rapid dilakukan untuk pertama sekali masuk ke kampus untuk yang tatap muka di tanggal 12 nantinya. Nah, tadi juga disampaikan, makanya tadi kenapa Mem Imas juga minta direview biar kalian nanti tidak salah paham pada saat penyampaian kepada orang tuanya. Mak mau rapid, padahal bukan itu konsepnya. Nah, dikatakan tadi yang disampaikan oleh Mem Imas terkait dengan sudah rapid antigen dan harus 14 hari itu jika pada saat pembelajaran luring berlangsung kalian ingin keluar kota atau mudik misalnya, ya kita tidak akan melarang. Akan tetapi jika balik dari tempat kalian keluar kota atau pulang kampung harus kembali harus melakukan karantina selama 14 hari dan masuk ke Setikes di hari ke-15-nya sertakan dengan surat keterangan rapid. Jadi harus dipastikan itu. Jadi tidak bertanya kembali kenapa nanti ada keluar lagi tanggapannya bilangnya awal di Stikes awal bro setiap hari rapid nanti kalian malah tadi yang sampaikan Mem Imas hidungnya lecet di rapid tiap minggu gitu. Nah, di sini ada lagi Mem Imas pertanyaan dari Mulia Mem Imas. Pertanyaannya surat vaksin yang kedua tidak dapat diakses bagaimana ya Mem padahal sudah melakukan vaksin pertama dan kedua.
Bagaimana Mbak Imas? Itu kayaknya harus hubungin Peduli Lindungi deh. Kalau Iya, kamu nggak solusi. Tapi menghubungi barangkali LPS. gini, Mulia, untuk itu kan sambil berproses, untuk yang vaksin yang pertama kan udah ada ya sertifikatnya ya? Udah, Mem. Tapi Ya. yang kedua dicek di Peduli Lindungi gitu nggak keluar, Mem. Nggak tahu Sudah kenapa. berapa lama vaksinnya? Udah sebulan. Oke, ini sama kasusnya kayak punya adik saya tuh berarti. Nanti kamu hubungi aja ininya 119 ya kalau nggak saya kontak Peduli Lindungi itu hubungin. Biasanya memang agak lama proses, sekarang banyak yang mereka proses, tapi kalau kamu ke akses Peduli Lindungi, walaupun tidak ada sertifikat, ada tandanya kalau kamu sudah vaksin. Ada keterangannya kalau kamu akses tuh, dia vaksin 2 sudah, vaksin 1 sudah. Tapi sertifikatnya memang belum bisa diakses. Itu aja kamu tunjukin sementara sambil menunggu yang kedua. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Ya. Oke, terima kasih Mulia, terima kasih Mem Imas. Mem Imas ada pertanyaan lagi Mem terkait dengan ini. Jadi harapannya maksud kita di sini meminta untuk kalian bertanya adalah tidak ada lagi miss dalam pelaksanaan ya Mem Imas ya. Jadi memang clear di sosialisasi ini gitu. Di sini Muhammad Rinaldi bertanya, jika ada salah satu mahasiswa yang terpapar COVID, apakah pembelajaran tatap muka dengan jangka waktu isoman baru dilanjutkan kembali atau dihentikan total? Terima kasih, Mem. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Aldi. Untuk terkait ini kita bicara semoga tidak terjadi ya. Kalau misalnya Anda yang terkonfirmasi COVID, harapannya itu tadi saya yang bilang pertama, kita harus melakukan tracking. Kemarin kenapa tadi Mem bilang setiap tingkatan setiap semester punya kelasnya masing-masing. Nah, setiap kelas itu adalah itu saja temannya tidak kemana-mana. Artinya kalau misalnya kalian tingkat Aldi semester 5 ya. Aldi semester 5 misalnya dia di kelas A. Maka dia akan seterusnya di kelas A. Kalau seandainya amit-amit jauh-jauh dari kita ada yang terkonfirmasi COVID di semester 5 di kelas A, maka yang paling utama yang paling kita harus kita ini kan adalah berarti orang yang di kelas A. Nah, pertanyaannya, Mem, apakah pertemuan ini akan tetap dilanjutkan? Itu nanti kita akan diskusikan kepada tim Satgas, apakah perkuliahan ini masih harus dihentikan sementara atau dalam 1 semester ke depan itu perlu evaluasi, tidak bisa langsung kita jawab sekarang. Ya, karena itu pengambilan keputusannya harus didiskusikan bersama dengan tim Satgas dan pimpinan Disdikas Alders Batam. Tapi itu harapannya tidak terkonfirmasi dan harapannya juga setiap orang yang sudah mendapatkan kelasnya masing-masing tidak keluar dari kelasnya. Jadi kalian tidak berkontak langsung dengan orang-orang yang lain kecuali teman kalian itu aja yang di kelas itu. Ya. Oke, terima kasih Aldi, sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Jadi memang tadi sudah dititik beratkan bahwa jika ada temuan adanya yang terpapar COVID, maka akan dilakukan tracing dan itu otomatis lockdown. Nah, jadi itu harapannya kami kenapa melakukan sosialisasi ini adalah minta kerjasamanya untuk seluruh mahasiswa karena bukan stikes saja, mungkin kalian di rumah juga ketemu orang tua, ketemu saudara dan segala macamnya. Jadi dengan harapannya kita tidak membuka klaster baru ya seperti itu ya Mas ya. Jadi terbukanya pelayanan pembelajaran ini bukan berarti kita menyumbangkan angka COVID di klaster stikes. Jadi harapannya mohon diperketat seperti itu. Jadi mungkin itu saja, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah rasa sudah cukup atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, barangkali ada lagi, kalau nggak ada lagi biar kita sudahi karena kontrak kita sebenarnya 1 jam. Cuman nggak apa-apa karena ada ini. Iya. Sesi tanya jawab mungkin sudah cukup ya. Mungkin nanti kayak contoh nih, dari sini kan sudah mulai nih terlihat yang si Sarina. Nggak boleh nanti waktu kuliahnya kayak gitu ya Sarina dempet-dempet berdua
Sekarang nggak apa-apa daring berdua kayak gitu, nggak apa-apa dempet-dempet. Nanti pas tiba kuliahnya nggak boleh dempet-dempet kayak gitu. Maaf Udah, HP-nya ya, lagi baiki. ya. Tapi kan nanti kuliahnya nggak dempet-dempet gitu, dulu juga nggak pakai masker. Yang beda prodi. Oh, beda oh ya, dibatasin tembok kalau kayak gitu kok kan. Oke. Mungkin untuk kebutuhan untuk absensi, saya minta untuk seluruh mahasiswa mengaktifkan dulu untuk videonya. Karena saya juga tidak bisa mengetahui face to face semua mahasiswa. Kalau saya cuma nama saja, untuk prodi saya mungkin saya bisa memaparkan, tapi di sini masih tidak on cam. Oke, diharapkan semua untuk on cam ya. Iya, saya Tolong mungkin sebentar saja untuk untuk kita masuk ke dokumentasi. karena kita mau laporan juga bahwa sudah dilakukan pemaparan terkait ini. Mungkin saya coba panggil semua ya nama-nama yang tidak on cam. Aulia, Trisundari. Oke, semuanya tolong di on cam dulu sebelum kita Fitri. Oke, sudah. Ayu, oke. Igusti Ayu Maya, Indah Nurjanah, Siti Wulandari, tolong diaktifkan on cam-nya dulu untuk sebentar kita mau ambil dokumentasi. Dimas Handika, Indah Nurjanah, Susan Abraham, Indah Nurjanah, Haryanda Putri. Oke. Karena kita tidak tahu kalian berada di frame yang keberapa, saya izin Mem Imas untuk pimpin untuk capture. Ya, ya Mem Oke. Linda. Oke, saya sebelum ini. Oke, saya minta perhatiannya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk frame yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, frame yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk frame yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah terlibat. Terima kasih Mem Imas sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan terkait dengan sosialisasi pembelajaran Jangan lupa dari absensi ya Mbak. ini. Ya, sudah absensi sudah mengisi. Mungkin nanti kita coba konfirmasi apakah nanti kami konfirmasi lagi kepada Mem Imas kita slot waktu untuk sesi kedua atau link ke YouTube terkait dengan mahasiswa yang belum terlibat. Tapi nanti saya berharap mahasiswa yang sudah hadir di sini bisa menjadi role model untuk Komunikator. ya sebagai fasilitator untuk teman-teman yang belum masuk ke ruangan Zoom. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan, ya, Mas? Ya, saya cukupkan saja. Nanti barangkali kalau memang memungkinkan kita upload di YouTube, kita upload supaya bisa ditonton kembali sama teman-temannya yang lain di YouTube Mem aja. Barangkali yang belum subscribe Mem Imas boleh di-subscribe. Ya. Udah dong, Mem. Oh, udah. Oke, terima kasih bagi yang sudah. Ya, Oke, bagi yang belum kasih. saja saya bilang. Itu saja Mem Linda. Dia ini terima daripada makan siang. Terima kasih untuk semua partisipasi dari seluruh mahasiswa. Salam sehat, sehat selalu. Sampai bertemu di Stikes Albos Batam di tanggal 12. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan, tetap aktif. Yang tingkat 1 tetap semangat untuk perkuliahannya, semangat ketemu dosennya, semangat ketemu teman barunya, semangat berbagi ilmu, dan saling sharing. Mungkin itu saja dari saya dan Imas dari LPMI. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Si Mem. Nah, Maria. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, kita live bro. Izin live, Mem. Ya, silakan. Thank you, Mem. Iya, sama-sama Han. Izin live, Mem.